Wah, aneh banget, kata Susan pas ngeliat ke pohon yang diikat perban kuning. Dia sudah berjalan mengitari hutan aneh di Jepang bagian selatan selama 1 jam. Dan kayaknya dia tersesat. Dia yang memasang perban itu di pohon 30 menit lalu dan mulai berjalan menjauhinya. Dia nggak berbelok sama sekali, cuma berjalan lurus. Tapi setengah jam kemudian dia ketemu sama pohon ini lagi. Susan nggak mungkin jauh dari pemukiman terdekat. Dia merasa hutan ini berusaha memanipulasinya. Pohon-pohon ini sengaja bergerak untuk menjebak dia di sini. Pengalaman ini kayak di film-film horor. Saat malam tiba, monster misterius tak kasat mata muncul dan menggantung kerajinan seram yang terbuat dari ranting di cabang pohon. Siapapun pasti panik dan berteriak minta tolong. Tapi Susan enggak. Dia tersenyum saat menghadapi bahaya apapun. Selain itu, ponsel dan internetnya masih aktif. Jadi, semua aman. Dia mengambil beberapa langkah ke samping dan mengikat perban biru ke pohon aras lain. Kemudian, dia mulai berjalan menyusuri jalan sempit, bergerak makin jauh dari pohon yang ditandai tadi. Dia memperhatikan sesuatu. Bentuk jalan ini agak melengkung. Susan mulai berlari, lalu kembali ke pohon yang sudah dia tandai 10 menit berselang. Selama ini, dia cuma berjalan berputar. Susan berjalan menjauh ke pohon lain dan melihat jalan melengkung lain di sini. Dia mengambil ponselnya, membuka peta online dan melihat lokasinya lewat foto satelit. Wah, luar biasa. Pepohonan di sini tumbuh membentuk lingkaran konsentris. Ada beberapa lapisan di sini dan bentuknya mirip pola melingkar misterius yang dibikin orang di ladang di seluruh dunia. Terkejut, Susan merekam dirinya sendiri di ponselnya untuk memberitahu para subscribernya kalau dia menemukan anomali alam yang aneh. Saat merekam, dia mendengar ada yang tertawa. Seorang pria berdiri di sampingnya sambil tersenyum. Pria itu menganggap Susan lucu karena bicara terlalu serius soal hutan ini. Dia berkata, "Nggak ada yang aneh dari tempat ini. Pepohonan di sini tumbuh melingkar karena manusia." Pada tahun 1973, orang-orang menanam pohon aras ini sedemikian rupa dengan sengaja dan membuat 10 lingkaran hijau konsentris. Mereka melakukan ini sebagai eksperimen untuk mengetahui bagaimana pohon akan tumbuh dalam kondisi melingkar seperti ini. Mereka menyebutnya hutan eksperimental. Pohon-pohon di sana mulai tumbuh dalam bentuk cembung, menyebar secara simetris. Hal ini membuktikan bahwa ukuran celah antar pohon memengaruhi pertumbuhannya. Awalnya sesuai rencana, pohon-pohon ini harus ditebang, tapi tempat itu kian populer di kalangan turis dan penduduk setempat. Orang-orang suka mengambil foto yang indah dengan drone dan berjalan di sepanjang jalan labirin melingkar ini. Susan agak kesal. Dia memberitahu subscribernya gak ada yang misterius di sini. Pria yang memberitahunya soal lingkaran ini menawarkannya untuk berkunjung ke hutan Bangkok yang misterius di Polandia. Di sana baru Susan bisa melihat fenomena aneh. Tapi sebelum pergi ke sana, Susan memutuskan untuk mengunjungi tempat menarik lainnya di Jepang. Dia tiba di desa nelayan, Aoshima. Penduduk lokal pertama yang ditemui Susan di sini adalah kucing. Ada lebih banyak kucing daripada manusia. Kucing ada di mana-mana. Mereka tinggal di sini karena banyaknya ikan. Dahulu, tempat ini dipenuhi tikus yang merusak perahu nelayan. Orang-orang membawa kucing ke sini untuk membasmi tikus. Saat semua tikus sudah menghilang, kucing-kucing itu tetap di sini. Sejak itu, orang-orang menganggap mereka sebagai warga desa itu. Video bareng kucing dapat like paling banyak di channel Susan. Tapi sekarang, seperti yang dia janjikan, sudah waktunya dia ke Polandia. Hutan ini kelihatan aneh karena pepohonannya yang melengkung. Bagian bawah batangnya bengkok, jadi mirip kayak perut. Anehnya, semua pohon ini melengkung ke arah utara. Susan mengelilingi seluruh hutan dan menghitung, ada sekitar 400 pohon. Kayaknya sih, manusia yang mengubah bentuk pohon ini. Tapi untuk saat ini, masih belum ada bukti tentang itu. Diyakini, pohon-pohon ini ditanam pada tahun 1930-an. Dan orang-orang merusaknya selama masa pertumbuhan saat usianya masih dini. Entah apa penyebabnya. Ada desa kecil di dekat hutan ini. Penduduk setempat mungkin tahu rahasianya, tapi sayangnya desa itu sudah musnah lebih dari 70 tahun lalu. Kunci misteri hutan ini menghilang bersamanya. Tentu para ilmuwan punya hipotesis, tapi semuanya langsung disangkal. Mungkin bentuk melengkung ini disebabkan oleh anomali genetik. Ada pohon dengan batang serupa di hutan lain di bumi, tapi di sini lekukannya kelihatan terlalu sempurna dan rapi. Seolah-olah ini adalah karya seniman. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dari lingkungan ini yang memengaruhinya. Kamu bisa menemukan pohon serupa di seluruh dunia, tapi kebanyakan cuma sebatang dan gak tumbuh dalam kelompok besar kayak gini.
Mungkin salju turun di pucuknya setiap musim dingin, sehingga batangnya menekuk karena beban yang berat. Tapi kenapa cuma bagian bawahnya yang berubah? Dan kenapa pohon lain di sana kelihatan normal-normal aja? Selain itu, belum ada penjelasan kenapa pohon-pohon ini menghadap ke utara. Apa ada tujuannya? Teori yang paling masuk akal mengatakan bahwa petani lokal mengubah bentuk pohon ini untuk membuat furniture dan detail untuk pembuatan kapal. Sebagai contoh, membuat keranjang dari pohon seperti ini jauh lebih cepat dan mudah. Oh iya, memanipulasi pertumbuhan pohon adalah praktik umum di antara sebagian suku kuno di Amerika. Mereka mengubah bentuk batang untuk navigasi dan komunikasi di hutan. Menarik ya? Tapi sekarang, Susan mau lihat sesuatu yang seram. Salah satu subscriber Susan menyarankannya untuk pergi ke satu hutan yang menyeramkan. Tempat ini terletak di sebuah pulau 27 km ke selatan dari pusat Mexico City. Susan tiba di sini dengan perahu kecil. Begitu menginjakan kaki ke tanah, dia menyalakan siaran langsung di ponselnya. Dia merekam boneka yang tergantung di pepohonan di seluruh pulau ini. Semuanya punya pakaian, ukuran, dan wajah yang berbeda-beda. Ada sekitar puluhan mainan seram di setiap pohon. Hujan dan panas matahari pun merusak wajah mainan ini. Semuanya ditutupi lumut dan tanaman hijau, sehingga bentuknya makin menakutkan. Gosipnya bonekanya hidup kalau malam. Berani lihat? Tulis salah satu subscribernya. Boleh-boleh aja, jawab Susan. Matahari pun terbenam di bawah cakrawala. Kegelapan menyelimuti hutan. Susan berjalan di antara pepohonan. Bulan menerangi jalannya. Dia membuat api unggun untuk menghangatkan diri. Gak lama dia mendengar suara aneh. Dia melihat ada gerakan dari sudut matanya. Ponselnya mati. Susan mendongak dan melihat salah satu boneka yang terbakar api menolehkan kepalanya ke arahnya. Susan berteriak dan lari dari sana. Tentu saja, boneka itu nggak bergerak. Ternyata ada seekor burung kecil duduk di belakang kepala mainan itu. Beberapa hari kemudian, Susan mengetahui bahwa salah satu penduduk Mexico City pindah ke pulau itu pada tahun 50-an dan mengisinya dengan mainan. Dia mengumpulkan boneka dari tempat pembuangan sampah dan kanal di sekitar pulau. Dia menghabiskan beberapa tahun untuk mendekorasi setiap pohon di sana. Awalnya, semua kelihatan aneh dan menarik bagi turis. Kemudian, saat boneka-boneka ini mulai menua dan lapuk, tempat itu pun jadi lebih menarik lagi. Ada beberapa legenda tentang alasan obsesi orang yang membawanya. Oke, Susan gak mau lagi lihat tempat misterius dan menyeramkan. Sekarang, dia mau lihat sesuatu yang indah ciptaan alam. Dia tiba di Taman Nasional Sequoia, California, tempat pohon-pohon raksasa di dunia tumbuh. Dia menatap pohon terbesar di dunia dengan mulut ternganga. Ini adalah sequoia raksasa. Namanya General Sherman dan umurnya sekitar 2000 tahun. Volume pohon ini hampir setengahnya ukuran kolam renang Olimpiade. Meski usianya tua, pohon ini bukan yang tertua. Ada pohon berkayu merah di taman ini yang tumbuh sejak 3000 tahun lalu. Pohon tertinggi di dunia juga tumbuh di California. Ini adalah pohon berkayu merah dari keluarga sequoia. Namanya Hyperion. Dan tingginya mencapai 115 meter, alias sepertiganya tinggi Menara Eiffel. Bayangin pemandangan kayak apa yang bisa kamu lihat dari pucuk pohon ini. Sekarang, Susan berada di Pulau Madagaskar. Dia mau lihat pohon baobab yang unik. Bentuknya kayak ada yang mencabutnya dari tanah, dibalik, lalu ditancapkan lagi. Baobab adalah salah satu pohon terindah di dunia. Kebanyakan dari pohon ini ada di sini, di lembah baobab. Tapi pohon ini juga bisa ditemukan di Australia dan Afrika Selatan. Batang pohon ini menyerupai bunga karang yang mengembang dan menyerap kelembapan pada musim hujan. Gajah suka meminumnya dengan cara merobek dan mengunyah bagian batangnya untuk menghilangkan dahaga. Pada malam hari, bunga-bunga bermekaran di pohon baobab. Baunya seperti susu asam dan menarik kelelawar. Tapi yang paling menarik adalah baobab gak mengering dan gak tumbang kayak pohon lainnya setelah mati. Pohon ini melapuk, mengendap, dan meninggalkan tumpukan serpihan di tanah. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami.
$150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosfer 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biospherians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosfer 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosfer 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam, dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosfer 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan, namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu. Diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biospherian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biospherians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang, dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam Biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke Biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman dan kecoa mengambil alih.
4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik. Tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa. Sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang dan peternakan. Mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosphere 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Coba bayangkan ini, ratusan ribu pekerja membuat 2 pulau buatan di laut. Kemudian mereka membangun bandara besar di sana. Sekitar 30 juta penumpang per tahun akan menggunakannya kelak. Para insinyur menghadapi banyak masalah selama proses konstruksi, namun mereka berhasil memecahkan semuanya. Biaya awal bandara ini sekitar 115 triliun rupiah. Seiring berjalannya waktu, biaya ini membengkak menjadi 287 triliun rupiah. Bandara ini masuk ke daftar 30 bandara tersibuk di seluruh Asia. Semua orang senang merayakan keberhasilan penyelesaian pembangunannya, tapi kemudian bandara ini mulai tenggelam. 287 triliun rupiah perlahan turun ke dasar laut. Pastinya nggak ada yang rela uang tersebut hanyut begitu saja. Para insinyur mulai membuat rencana untuk menyelamatkan bandara itu. Tapi mari kita kembali ke awal pembangunan dan mencari tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Semuanya dimulai pada tahun 1964 di dekat kota Osaka, Jepang. Tahun itu, pesawat pertama mendarat di area Bandara Internasional Itami baru. Penerbangan itu lancar, semua orang senang,
Tapi ada satu masalah. Bandara ini terletak di dekat permukiman dan pesawat pertama ini melintasi jendela penduduk setempat. Tentu saja suara turbin pesawat bikin orang-orang kesal, jadi mereka menentangnya. Orang-orang berdemonstrasi dan mengajukan ratusan tuntutan hukum yang memaksa bandara itu untuk ditutup dan membayar kompensasi ganti rugi. Sementara itu jumlah penerbangan meningkat setiap harinya. Ketidakpuasan penduduk juga meningkat dan pengadilan memenuhi sebagian tuntutan mereka. Ada yang menerima uang ganti rugi untuk dampak moral, sementara yang lain mendapatkan rumah baru di area lain. Tentu saja, semua ini butuh biaya besar dari pihak berwenang. Tahun-tahun berlalu dan karena makin banyak maskapai penerbangan menggunakan Itami, beban di bandara ini kian bertambah. Jutaan orang terbang dari sana dan tiba di sana setiap tahun, tapi satu bandara saja tidak cukup untuk kota yang berkembang dengan cepat ini. Kementerian Perhubungan Jepang memutuskan untuk membangun bandara baru yang lebih besar. Mereka ingin membeli tanah di dekat kota itu dan menggunakan semua alat komunikasi, transportasi, dan infrastrukturnya. Membangun bandara di tempat seperti ini akan menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Bandara baru seharusnya menjadi tambahan bagi bandara yang lama dan bisa berinteraksi secara dekat dengan kota. Saat itulah masalah besar muncul. Tanah di mana tempat pembangunan akan dilakukan ternyata sangat mahal. Mereka juga masih ingat semua protes dan kompensasi yang harus dibayarkan. Mereka tahu kali ini orang-orang pasti marah lagi. Banyak dari mereka wajib dipindah ke rumah baru, bahkan mungkin seluruh distrik ini harus dipindahkan. Litigasi yang disebabkan oleh kebisingan bandara bisa terjadi selama bertahun-tahun dan akan memakan banyak uang. Jadi, pasti tidak menguntungkan. Selain itu, efek negatif bagi lingkungan juga akan muncul. Jadi setelah sejumlah diskusi, mereka memutuskan untuk membangun bandara baru beberapa kilometer dari kota. Dengan begitu, pesawat tak perlu terbang di atas area permukiman. Lokasinya sempurna, tapi ada masalah kecil. Bandara itu harus dibangun di atas air. Para insinyur yakin mereka bisa menangani tugas ini. Jadi pada tahun 1987, pembangunan Bandara Internasional Kansai dimulai. Namun, pertama mereka harus membangun pulau buatan. Menurut rencana proyek, satu pulau tak akan cukup, jadi mereka memutuskan untuk membuat 2 pulau. Menurut mereka, biaya konstruksinya akan lebih murah dengan cara begini, alih-alih jika membangun di dekat Osaka. Pertama-tama, surveyor bersama insinyur dan ahli lainnya melakukan penelitian dasar laut secara menyeluruh. Mereka harus menemukan tempat yang tepat guna membangun fondasi yang kuat untuk pulau masa depan ini. Lalu, mereka membangun dinding untuk melindungi area konstruksi dari ombak. Mereka memasang 48.000 blok beton dan puing dan membangun sel baja seberat ratusan ton di sekitar dinding. Bendungan ini seharusnya mencegah pulau terkikis oleh air selama tahap pembangunan. Mereka harus memastikan pulau ini tak akan dihancurkan ombak saat proses pembangunan masih berjalan. Jadi, mereka butuh perisai perlindungan ekstra. Harga perisai ini sekitar 2,1 triliun rupiah. Setelah itu, pekerjaan yang rumit seperti memadatkan tanah dan memompa keluar semua cairan dimulai. Mereka menaruh ratusan ribu ton pasir di dasar laut tanah liat dan juga menciptakan lapisan tebal tanah ekstra sebagai fondasi. Tapi semua tanah ini basah seperti spons yang berubah bentuk yang bisa hancur dan menarik bandara bersamanya. Oleh karena itu, para insinyur memasang lebih dari 2 juta pipa vertikal di dalam tanah. Mereka menuangkan pasir ke masing-masing pipa ini. Terkadang dalam pembangunan pulau buatan lainnya, pipa ini diisi dengan kain yang berguna untuk menyerap kelembapan. Sistem ini beroperasi pada prinsip saluran vertikal. Kemudian para pekerja mencabut pipa ini, sementara saluran airnya tetap di dalam tanah. Langkah selanjutnya adalah menambahkan tanah ekstra ke atas lapisan pasir tadi. Para pembangun mengambil tanah ini dari daerah pegunungan Teluk Osaka dan mengangkutnya memakai tongkang dari kota dan negara tetangga. Mereka menaruh semua tanah ini di lapisan yang dipadatkan tadi, lalu massa dari lapisan baru ini mendorong semua cairan ke pasir yang tidak terlalu padat. Dengan begitu, kelembapan hanya bisa bergerak secara horizontal karena tekanan yang kuat dari atas. Kemudian, cairan masuk ke saluran vertikal, naik dan menguap. Makin banyak uap air yang keluar, tanahnya menjadi semakin padat, tanah pun menjadi makin kuat dan tahan terhadap deformasi. Peletakan tanah baru terdiri dari beberapa tahap, pemberian jeda waktu sangatlah penting.
penting agar tiap lapisan bisa menguat dan turun ke dasar. Jadi para pembangun menyelesaikannya lapis demi lapis. Kemudian mereka membawa 900 kolom ke dalam tanah dan menaruhnya di dongkrak hidrolik untuk membuat fondasi yang kuat. Dengan begini, mereka bisa menyesuaikan kondisi kolom andai tanahnya mulai kendur. Akhirnya, mereka selesai menciptakan 2 pulau buatan. Para pembangun mulai menyiapkan bandara. Konstruksi berskala besar ini berakhir pada tahun 1994 dan pada tahun yang sama, mereka membuka bandara itu. Bangunannya berdiri tinggi di atas laut, namun bandara ini perlahan sekali mulai tenggelam, tapi semua baik-baik aja. Menurut analisis tanah di laboratorium dan perhitungan para insinyur, tanah butuh waktu sekitar 50 tahun hingga ketinggiannya 4 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini adalah tingkat minimum yang diperlukan untuk operasi bandara yang aman karena bendungan bisa hancur dan airnya akan membanjiri bandara jika tingginya kurang dari 4 meter di atas permukaan laut. Artinya, dalam 50 tahun, bandara ini akan menjadi tempat yang tidak aman. Pada saat itu, para insinyur sudah punya solusi untuk masalah ini, tapi kondisinya menjadi berbahaya dalam waktu lebih cepat. Di beberapa bagian, permukaan laut mencapai ambang 4 meter hanya dalam waktu 6 tahun setelah pembukaan bandara. Para insinyur terkejut selama masa pembangunan pada tahun 1990 saat pulau pertama turun 8 meter alih-alih perkiraan 6 meter. Perbedaannya sangat jauh untuk bangunan sebesar ini. Ini ibarat kamu membeli rumah 2 lantai tapi cuma dapat 1 lantai. Gak ada yang ngira perhitungan mereka akan berbeda sejauh ini dari kenyataan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menggali bagian bandara yang tenggelam dan memasukkan lempengan besi langsung di bawah dongkrak hidrolik. Dongkrak ini dapat diatur, jadi para insinyur mengangkat kolom bandara ke ketinggian yang diperlukan. Masalah pun beres, tapi apa ini perbaikan yang permanen? Ke-900 kolom ini dilengkapi alat pengukur yang menunjukkan perubahan fondasi. Insinyur mengira mereka cuma harus mengatur kembali dongkrak ini setiap 2 tahun jika diperlukan. Sekarang, mereka tidak bisa memprediksi dengan tepat seberapa cepat bandara akan tenggelam. Situasi ini rumit karena bangunan itu turun secara tidak merata. Beberapa ilmuwan berpikir pulau kedua akan mencapai batas 4 meter pada tahun 2023. Mungkin itu akan terjadi lebih cepat, tapi bisa juga lebih lambat. Pada saat itu, satu hal yang pasti, Bandara Kansai telah tenggelam hampir 12 meter sejak tahun 1994. Para insinyur terus memperkuat bangunan dan melindungi bendungannya. Karena perbaikan dan modifikasi konstan ini, nilai bandara pun meningkat. Pada saat pembukaan, nilainya 115 triliun. Pada tahun 2008, nilai Bandara Kansai sudah melebihi 287 triliun rupiah. Meski begitu, bandaranya tetap beroperasi dengan sempurna. Bandara ini menghubungkan Osaka dengan seluruh dunia. Lebih dari 26 juta penumpang menggunakan terminalnya hampir setiap tahun. Ini menjadikannya sebagai salah satu bandara tersibuk di Jepang. Mengurangi beban tidak akan memperbaiki masalah tenggelamnya bandara karena tekanan ini berasal dari tanah timbunnya, bukan dari peralatan. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet laik huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi. Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona laik huni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa, tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat.
Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang Katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk, banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Bukan, ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer. Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup, kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi. Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen, menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban.
Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi super kritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi, dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima Bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya. Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa, dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada, kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain, dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama.
NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram, dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya, kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA. Muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga, dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak. Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa.
Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada dua variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan dua misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Benda-benda aneh dan menakjubkan sering ditemukan, tapi mencari tahu apa yang dilakukan nenek moyang kita cukup sulit, terutama jika yang kamu miliki hanyalah beberapa cangkir berkarat dan gambar di gua. Tidak mengherankan jika para ahli yang mengenakan jas lab pun terkadang membuat kesalahan. Namun ini bukan hanya tentang lempengan berdebu dan batu-batu besar. Kadang-kadang bahkan ada manusia dengan kepala besar. Jadi, ambil alat penggalianmu dan mari kita kembali ke zaman purba untuk menjelajahi masyarakat luar biasa yang bahkan para ilmuwan pun tidak bisa menjelaskannya. Sardinia mungkin terlihat sangat indah sekarang, tapi jujur saja, aku nggak akan mau mengunjunginya 3000 tahun yang lalu. Konon raksasa-raksasa mengerikan berkeliaran di sekitar pulau ini saat itu. Orang-orang bahkan berbicara tentang penemuan kerangka manusia setinggi lebih dari 4 meter di sana. Meskipun tidak ada yang pernah menunjukkan apapun untuk membuktikannya, tapi cerita-cerita tersebut tetap membuatmu bertanya-tanya karena beberapa hal aneh pasti pernah terjadi. Pada tahun 1947, lebih dari 5.000 keping artefak batu pecah ditemukan di bagian pulau yang disebut Monte Prama. Namun, alih-alih dipajang di museum, artefak-artefak tersebut dikurung di dalam lemari besi bawah tanah selama kurang lebih 30 tahun. Kedengarannya agak mencurigakan, bukan? Ketika akhirnya dipindahkan pada tahun 2000, para ilmuwan menyatukan potongan-potongan tersebut untuk menemukan patung-patung dari 38 manusia raksasa, masing-masing setinggi 2,4 meter. Tidak setinggi kerangka-kerangka legendaris itu, tapi tetap saja sangat besar. Diperkirakan patung-patung ini dibuat oleh orang-orang Nuraijik yang tinggal di pulau ini sejak lama. Selain patung-patung raksasa, mereka juga membangun lebih dari 8.000 bangunan batu yang sangat besar. Mungkin bangsa Nuraijik sendiri bukanlah raksasa, tapi mereka sangat menyukai hal-hal yang besar. Aku juga begitu. Jumlah like yang besar di video kami tentu sangat menyenangkan. Terima kasih kalau kamu nge-like video ini dan berlangganan channel kami.
Sekarang, kembali ke video. Kamu dan aku ini memang cukup pintar, tapi kita mungkin bukan manusia terpintar yang pernah ada. Sebenarnya kita bahkan mungkin bukan spesies yang paling cerdas. Sejak tahun 1913, beberapa fosil tengkorak yang ditemukan di Afrika Selatan mengisyaratkan adanya pesaing yang mungkin lebih cerdas, yaitu manusia boskop. Spesies yang mirip manusia ini mungkin telah hidup sekitar 10.000 tahun yang lalu. Tengkorak mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kepala yang sangat besar, yang berarti otak mereka mungkin 30% lebih besar dari otak kita. Wow, IQ rata-rata mereka mungkin sekitar 149, membuat mereka menjadi salah satu yang terpintar di antara 0,05% manusia saat ini. Tapi jika seorang boskop jauh lebih pintar, kenapa mereka tidak ada dan kita ada? Ya, lebih besar tidak selalu lebih baik ya kan? Otak kita jauh lebih besar daripada kerabat kera kita, terutama di bagian korteks prefrontal. Bagian ini membantu tugas-tugas tingkat tinggi seperti membuat keputusan, mengingat hal-hal jangka pendek, dan menyadari keberadaan diri kita sendiri. Bagian otak yang menangani indera dan gerakan kita belum terlalu berkembang. Jadi mungkin orang-orang boskop menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu daripada melakukan hal-hal praktis seperti berburu. Tapi ini semua hanya dugaan. Kita benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada sepupu kita yang pintar ini. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa orang boskop tidak berbeda dengan kita, dengan satu-satunya bukti adalah bagian dari tengkoraknya. Hutan belantara itu sangat luas. Tahukah kamu bahwa hutan hujan Amazon adalah rumah bagi sekitar 30% dari seluruh spesies tumbuhan dan hewan di dunia? Itu sangat mengesankan. Namun sejarah salah satu spesies asli manusia telah lama membingungkan para ilmuwan. Orang Kasarabe yang misterius tinggal di sini selama ratusan tahun dan kemudian lenyap sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Orang-orang mengira Amazon hanya memiliki beberapa suku yang tersebar. Namun baru-baru ini kita menemukan bentuk-bentuk besar dan tidak biasa di tanah yang disebut geoglif. Bentuk-bentuk ini mungkin terlihat seperti parit dangkal yang sederhana, tapi sebenarnya itu adalah sisa-sisa peradaban besar yang tersebar di 12.950 km persegi dan mencakup sekitar 450 tanda. Beberapa di antaranya selebar 396 meter. Itu gila. Parit-parit tersebut kemungkinan besar berisi bangunan-bangunan seremonial dan dapat menampung hingga 1 juta orang pada sekitar 550 tahun yang lalu. Berkat teknologi baru seperti LIDAR yang menggunakan laser yang aman untuk memetakan hutan tanpa merusaknya, kita dapat menjelajah lebih dalam. Di tahun 2019, beberapa pemindaian menunjukkan berkilo-kilometer jalan dan jalur yang ditinggikan dan bahkan piramida setinggi lebih dari 21,3 meter. Mereka menemukan 26 pemukiman terpisah, 2 di antaranya masing-masing seluas 250 hektar. Wow, itu seluas 330 lapangan sepak bola. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi pada orang-orang Kasarabe. Mungkin penjajah Eropa mengusir mereka. Mungkin peradaban kuno yang paling membingungkan adalah peradaban yang tidak pernah kita temukan jejaknya. Ya, yang kumaksud adalah Atlantis, kota besar yang konon tenggelam di lautan. Penyebutan Atlantis pertama kali datang dari filsuf Yunani kuno, Plato, yang berbicara tentang sebuah kota besar di dekat Selat Gibraltar. Namun selama berabad-abad, semua orang hanya mengira bahwa Pluto mengarang Atlantis sebagai versi sempurna dari Athena. Jadi kenapa ya sekitar 12.000 tahun setelah dianggap lenyap, kita masih bertanya-tanya apakah kota ini mungkin nyata? Nah, pada abad ke-19, anggota Kongres AS Ignatius Danelli menulis sebuah buku yang memberikan 13 alasan kenapa dia berpikir Atlantis lebih dari sekadar mitos. Kemudian pada tahun 1965, beberapa orang mengira bahwa mereka telah menemukan Atlantis ketika mereka menemukan struktur Richard, kubah besar selebar 40 km di Mauritania, Afrika. Saking besarnya, kita hanya bisa melihat semuanya dari luar angkasa. 2 astronot yang terbang di atas gurun Sahara melihat mata raksasa ini menatap balik ke arah mereka dan mengira mereka telah membuat penemuan seumur hidup. Sayangnya, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan struktur ini dengan Atlantis. Struktur ini diyakini terbentuk dari aktivitas vulkanik sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tapi memang terlihat mencurigakan, bukan? Namun kita masih belum mengetahui kebenarannya. Bayangkan kamu kembali ke masa sekitar 3.300 tahun sebelum Masehi dan sadar bahwa dirimu berada di Asia Selatan. Selamat datang di peradaban harapan. Orang-orang ini jauh lebih maju daripada zamannya.
mereka memiliki kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro, lengkap dengan rumah-rumah batu bata yang dipanggang, sistem drainase yang canggih, dan bahkan pemandian umum. Tempat ini mungkin memiliki lebih dari 5 juta orang, menjadikannya salah satu wilayah terpadat pada saat itu. Mereka juga menemukan sistem bobot standar yang sangat berguna bagi para pedagang, dan mereka berdagang. Orang-orang ini memiliki koneksi yang membentang hingga ke Timur Tengah berkat keahlian mereka yang luar biasa dalam bidang metalurgi. Mereka bahkan memiliki bentuk pencitraan merek kuno, segel yang digunakan untuk mengecap tanah liat pada barang dagangan. Meskipun begitu maju dengan kehidupan perkotaan yang berkembang pesat, ada banyak misteri yang menyelimuti bahasa dan aksara mereka. Kita punya potongan-potongan tulisan mereka, tapi belum ada yang bisa mengartikannya, bahkan dengan semua teknologi yang kita miliki saat ini. Kita juga masih belum tahu bagaimana tepatnya masyarakat mereka bekerja. Sepertinya mereka tidak memamerkan status sosial mereka seperti peradaban lainnya. Tidak ada istana megah atau monumen besar. Sebaliknya, bangunan terbesar mereka mungkin adalah lumbung padi. Mereka benar-benar praktis. Sayangnya, semua hal yang baik harus berakhir. Sekitar 1800 tahun sebelum Masehi, peradaban yang ramai ini mulai mengalami kemunduran. Mungkin karena perubahan pola sungai. Ketika lingkungan berubah, suku Harapan berkemas, pindah ke tanah yang lebih ramah. Pernah mendengar tentang Minotaur? Binatang buas berkepala banteng dan bertubuh manusia yang memburu para pelancong pemberani di sebuah labirin besar. Ini bukan sembarang cerita lama, ini adalah salah satu drama paling populer di dunia kuno dan terinspirasi dari tempat ini, Pulau Kreta. Bangsa Minoa tinggal di sini selama zaman perunggu. Mereka memiliki istana yang menakjubkan, lukisan dinding yang mengagumkan, dan budaya yang begitu kaya sehingga masih memukau para sejarawan hingga hari ini. Mereka membangun tempat-tempat seperti Knossos, yang begitu kompleks dengan bangunan bertingkat dan lorong-lorongnya yang rumit, yang mungkin telah menginspirasi mitos-mitos labirin. Teknik mereka sangat maju pada masanya, bahkan sistem drainase mereka lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Tulis di kolom komentar kisah mana yang menurutmu paling menarik, dan terima kasih sudah menonton. Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru, di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari, total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin.
Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya.
Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup.